Ini dia resep bolu kukus mekar cuma dengan 2 telur dapat menghasilkan 81 pieces. Saya Erni, seorang guru dan pejuang wirausaha. Follow saya dan lihat ini bolu saya, semuanya mekar 3 dan mekar 4. Seperti diriku yang selalu mekar untuk sesamaku besti-besti. Saya akan memberikan tutorial lengkap bagaimana membuat bolu yang anti gagal seperti ini dengan 2 adonan di 2 resep yang berbeda. Simak penjelasan sampai selesai ya agar bisa dicoba, siapa tahu ini menjadi ide jualan. Oke, di uji coba resep pertama ini saya tidak menggunakan air soda alias Sprite ya. Ada 2 butir telur yang masih fresh. Ada baking powder, kita cukup pakai 1 sendok teh. Ada gula pasir, karena saya pencinta manis maka gula pasir dan terigu itu takarannya sama. Saya tambahkan 2 sendok makan maizena dan setengah kilogram terigu. Yang ini yang saya pakai segitiga biru. Oke, kita langsung saja ke cara pembuatannya. Pertama kita pecahkan 2 butir telur. Nanti saya mixer dengan mixer Mito. Karena saya mau tinggal saja, saya masih lanjutkan dengan beberapa jenis kue. Selanjutnya saya masukkan 500 mg atau setengah kilo gula pasir. Karena saya pencinta manis, nah teman-teman bisa sesuaikan saja seleranya. Tidak lupa masukkan maizena, ini saya pakai 2 sendok makan. Saya gabung dengan terigu, kemudian saya ayak supaya tepungnya tidak bergerindil. Ayaknya nanti langsung di wadah mixer seperti ini. Penambahan maizena ini saya beri agar campurannya itu ringan. Karena untuk membuat bolu mekar itu kita harus memastikan bahwa adonannya itu harus ringan. Nah, ini teknik akal-akalan agar campurannya itu ringan, kita beri maizena. Yang pernah membuat bolu ini dan belum pernah mencoba dengan maizena, coba deh. Ketika kamu pakai maizena, beda sekali. Dia itu lebih ringan dan mudah sekali untuk mekar. Setelah itu tambahkan SP ya, seperti ini SP-nya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Setengah sendok makan tapi sedikit munjung. Di sini saya pakai merek Koi Poe. Kalau saya lebih nyaman dengan SP ya, tapi teman-teman boleh menggunakan TBM atau Ovalet sesuai selera saja. Di cara pertama sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, saya tidak menggunakan air soda atau Sprite ya. Jadi saya gunakan santan instan. Karena ini 2 butir telur, saya pakai 2 saset santan instan yang akan dilarutkan dengan 400 ml air. Jadi 1 santan itu 200 ml. Takarannya harus pas teman-teman. Air untuk melarutkan santan tadi boleh kurang ya, tetapi tidak boleh lebih dari 400 ml agar tidak terlalu encer campurannya nanti. Setelah itu kita aduk, dan sebelum lupa saya tambahkan 1 sendok teh garam biar ada rasa asinnya. Dan kalau sudah, kita tinggal aduk-aduk santan tadi, kemudian cemplungkan ke dalam wadah yang mau dimixer. Oh lala, hampir lupa, ini harus ditambahkan 1 sendok teh baking powder. Tujuannya membantu daya dorong agar bolu kukusnya bisa cepat mekar. Dan penambahan baking powder ini untuk memperkokoh kuenya agar tidak gampang rontok. Tambahkan juga vanili agar tidak amis, lalu tuangkan santan. Tadada! Karena teknik ini saya akan mixer all in one alias bersamaan di mixer sekali. Jadi saya aduk-aduk dulu agar nanti waktu mixer terigunya tidak berterbangan. Dan kalau sudah, kita tinggal mixer dengan kecepatan maksimal. Dan durasi waktunya 15 menit. Tidak boleh kurang dari itu teman-teman agar campurannya nanti benar-benar licin. Mau pakai speed tangan, yang penting itu minimal 15 menit, jangan kurang dari itu ya teman-teman. Biar hasilnya optimal. Dan nanti kurang lebih 5 menit berjalan, dia mulai putih ya, mulai mengembang dan terlihat ada bintik-bintik atau rongga-rongga udara. Kalau nampak rongga-rongga udara itu artinya jangan dimatikan dulu mixernya sampai rongga udara itu tidak kelihatan. Yang ada tuh padat seperti es krim begitu. Atau dalam istilah baking katakan putih berjejak. Nah seperti ini, penuh ya. Nah seperti ini teman-teman. Masih ada gelembung-gelembung, jangan dulu berhenti. Gelembung-gelembung seperti ini ya. Pastikan sampai benar-benar tidak ada gelembungnya. Oke, seperti ini. Lihat ya, dia tidak encer, jadi seperti ini agak kaku. Nah yang seperti ini yakin deh sudah pasti akan berhasil. Tapi masih ada beberapa tips yang harus kita perhatikan. Siapkan cup-cup kue seperti ini, lalu kita kasih masuk dengan kertas rotinya. Karena ini harga ekonomi Rp1.000, maka saya pakai cup yang paling kecil ya. Pastikan kertasnya itu tidak boleh terlalu tinggi dari wadahnya. Maksimal sama ya, supaya beri ruang untuk kuenya bisa mekar. Yang untuk jenis santan ini saya bagi untuk toppingnya berwarna merah agar kita bisa bedakan nantinya. Tuang beberapa bagian di
wadah yang lain seperti ini untuk topping. Dan warna merah ini saya pakai perisa strawberry. Dan kalau sudah, saya masukkan di plastik segitiga agar waktu menuangkan adonan ke dalam cetakan tidak belepotan alias keluar moncrat kemana-mana. Selesai yang merah, kita lanjutkan dengan yang putih. Jadi deh, mari kita cetak. Gunting ujung plastik segitiga ini lalu kita cetak di dalam tempat-tempat yang sudah kita siapkan. Tuangkan yang pertama putih hampir mendekati bibir kertas rotinya. Jadi pastikan di bawah bibir kertas ya. Jangan keluar atau jangan terlalu berada di bawah sekali dari kertas atau bibir kertas tadi. Selesaikan semua yang berwarna putih, kemudian nanti kita beri topping merah. Ketika memberi warna seperti ini sampai di batas kap kertasnya. Dan kalau sudah semua, tinggal kita masukkan ke kukusan seperti ini. Pastikan di dandang airnya cukup dan posisi airnya sudah benar-benar mendidih. Dan jarak antara satu kue dan kue yang lain harus diberi space ya, agar membantu pemberian panas yang cukup dari uap air ini dari semua sudut keliling dari kap-kap kue yang ada. Tips berikutnya, apinya maksimal dan tutupnya itu harus benar-benar rapat dialasi kain. Dan kalau tutupannya tidak rapat, dia tidak mungkin akan bisa ngakak sempurna. Lama pengukusan 10 menit, api besar, bertutupkan kain. Ingat ya, kalau memang mau ingin mekar semuanya ngakak alias berkembang dengan karena cantik. VOD saya ini panjang, dengan resep yang kedua akan saya bagi di VOD berikutnya. Tunggu ya, dan selamat mencoba. Semoga menjadi ide jualan dan membawa berkat. Amin. Bye-bye.